informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Perlu diketahui, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Pastinya, untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step yang harus kamu lakukan. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Yuk kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian. Dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, kalian punya judul penelitian, pengaruh perpustakaan terhadap ketersediaan informasi. Nah, dari contoh tersebut dapat didapatkan 2 keyword atau kata kunci utama, yaitu perpustakaan dan informasi. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Kita lanjut ke step 2 ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci, ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata tersebut. Untuk mempermudah kalian bisa menggunakan thesaurus, karena dengan thesaurus, kamu bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Lanjut ke step 3. Langkah ketiga yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep. Nah, konsep ini yaitu konsep kata kunci ya. Penyusunan konsep kata kunci digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk hasil pengembangan keyword yang sudah kamu lakukan tadi, itu dapat dijadikan sebagai modal untuk penelusuran informasi, sehingga akan menghasilkan sumber informasi yang relevan. Kali ini saya akan membahas tentang desain pencarian informasi melalui website jurnal online Emerald Insight. Apakah hal ini penting? Tentu saja hal ini sangat penting, karena setelah menonton video ini, kalian akan dimudahkan dalam melakukan pencarian informasi melalui jurnal online. Kali ini, saya akan mencoba memanfaatkan fasilitas jurnal online bernama Emerald Insight yang telah disediakan
from source. Dan kemudian pilih source yang bertuliskan Emerald Insight. Setelah mengeklik atau membuka web jurnal Emerald Insight, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan awal website jurnal Emerald Insight. Dan pada halaman ini terdapat text box yang ditujukan untuk menuliskan query yang akan kita cari. Pertama, kita akan mencoba melakukan pencarian informasi menggunakan teknik basic search. Kebutuhan informasi atau query yang akan kita cari adalah perpustakaan dan informasi atau library and information. Selanjutnya kita menuliskan query pada text box. Sebelum selesai menuliskan query, di sini sudah muncul suggestion atau saran kata-kata yang mungkin akan kita cari dan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai autocomplete. Autocomplete tersebut merupakan suatu fitur yang memberikan sugesti atau saran data yang akan diinputkan ke dalam sistem. Data yang berupa sugesti atau saran ini diambil dari data lain yang telah tersedia atau data populer yang sering dicari. Fitur ini membantu user yang kesulitan dalam mengetik query yang akan digunakan dan memberikan referensi bagi user yang ingin mencari informasi sesuai dengan query yang dituliskan. Apabila suggestion atau saran tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, maka tinggal diklik saja. Tetapi bila tidak ada yang sesuai, kita tinggal lanjut mengetik saja. Selanjutnya tinggal diklik atau di-enter. Penggunaan autocomplete ini membuat kita menghemat waktu dalam melakukan pencarian informasi ya. Setelah kita mengeklik atau enter textbook yang berisi query, maka akan muncul halaman result. Di result atau hasil pencarian ini muncul informasi yang berkaitan atau memuat kata library and information. Halaman pertama secara otomatis akan menampilkan result yang relevan dan temuan terbaik pada web jurnal Emerald Insight. Result yang terdapat pada halaman pertama ini merupakan best first. Dan best first sendiri adalah cara sistem dalam menampilkan best result atau temuan terbaik berdasarkan versi web dengan kecocokan query yang kita masukkan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan teknik pencarian result navigation. Dari hasil pencarian, terlihat jumlah hasil yang ditemukan oleh sistem pencarian adalah sekitar 63.000. Nah, jumlah hasil pencarian ini dapat kita persempit dengan cara memilih kriteria-kriteria penelusuran sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dapat memilih kriteria tersebut pada menu yang ada di sebelah kanan ini. Mulai dari kriteria akses, year atau tahun, dan tipe konten. Pada bagian akses ini terdapat dua pilihan kriteria, yaitu Only Content I Have Access to dan Only Open Access. Di sini karena saya sudah berlangganan, saya dapat memilih Only Content I Have Access to. Tetapi jika Anda belum berlangganan, Anda dapat memilih Only Open Access, yaitu akses yang diberikan bagi siapapun tanpa berlangganan terlebih dahulu. Setelah diklik, terlihat adanya pengurangan jumlah hasil pencarian. Yang tadinya 63.000 kini menjadi 45.000. Kemudian pada bagian tahun, saya ingin
Advanced Search ini merupakan desain pencarian informasi yang menyediakan berbagai pilihan pencarian berdasarkan query yang dimasukkan. Sehingga dalam desain pencarian Advanced Search ini akan menampilkan hasil yang lebih spesifik dengan mempersempit query yang ada. Nah, di dalam Advanced Search ini terdapat berbagai pilihan bentuk hasil pencarian seperti All Emerald Content, Journal Article, Book Part, Case Study, Early Start, dan Expert Briefing. Kita akan mencoba memasukkan query seperti sebelumnya, yaitu Library and Information. Di sini saya memilih All Emerald Content, dan di samping search box pun terdapat pilihan file yang berguna untuk membantu kita menemukan informasi yang lebih spesifik. Di sini kita dapat memilih hasil pencarian berdasarkan all file, judul, abstrak, kontributor, ataupun DOI. Saya memilih all file. Setelah itu, kita diminta memasukkan data ring juga. Misalnya, saya memilih terbitan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kemudian di bawahnya ada access type untuk all content, only open access, ataupun only content I have access to. Saya memilih only open access. Setelah selesai mengisi dan memilih, kemudian klik search. Dan akan tampil halaman result yang seperti ini. Untuk validation-nya, kita dapat mengumpulkan atau menyortir hasil pencarian berdasarkan relevansi terbaru ke terlama atau sebaliknya, terlama ke terbaru. Begitupun juga dengan jumlah result informasi per halamannya. Dapat diatur misalnya 10 atau 20 atau 50 result per halamannya. Selanjutnya pada desain pencarian Advanced Search ini juga dapat melakukan tindak lanjut dari hasil pencarian atau yang dinamakan sebagai actionable result seperti yang sudah saya praktikkan tadi. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui hasil pencarian penggunaan desain pencarian basic search ini menampilkan informasi yang beragam dengan mudah dan cepat. Sedangkan pencarian dengan desain pencarian Advanced Search dapat menampilkan hasil yang lebih spesifik dengan mempersempit query. Tetapi hal ini akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak menutup kemungkinan hasil yang diperoleh tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga diperlukan keahlian dalam mencari query yang diinginkan. Adapun desain pencarian atau fitur browse yang membuat pengguna untuk menelusuri sendiri informasi yang dibutuhkan tanpa perlu memasukkan query. Hal tersebut disebabkan pengguna tidak tahu secara pasti informasi apa yang akan dicari, sehingga pencarian informasi menggunakan browse waktunya akan lebih lama. Namun pada website Emerald Insight ini tidak menyediakan pencarian berdasarkan browse karena hanya khusus menampilkan data yang telah disediakan di dalam database saja. Oke, itu dia penjelasan tentang desain pencarian informasi yang terdapat pada website Emerald Insight. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Sampai jumpa.